Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis laporan akhir Fitrate RTA untuk tugas besar mata kuliah manajemen investasi. Oke, sebelum perkenalkan, saya Mahfazira Manushi, NRP 093 semester 5. Oke, jadi di sini saya, melakukan, transaksi investasi saham dengan 5 emiten yang berbeda dan juga dengan sektor yang berbeda tentunya. Nah, dari emiten ini, saya mengkerucutkan ke dalam 3 analisis. Yang pertama ada analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga analisis sentimen pasar. Nah, untuk, 5 emiten ini, saya membagi menjadi 3 dan dalam analisis fundamental saya, memasukkan BRI dan juga BCA karena BCA dan juga BRI, mmm, simply lebih cocok dan juga, sangat banyak dipakai untuk, transaksi jangka panjang. Karena memang kedua, sektor perbankan tersebut, sangatlah walaupun fluktuatif, tetapi, dalam jangka panjang, fundamentalnya sangatlah bagus dan termasuk ke dalam, blue chip company. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal. Di sini saya, memasukkan total atau TOTL, atau biasa, disebut juga sebagai PT Total Bangun Persada, dan juga Pratama Abadi Nusa Industri. Nah, Pratama Abadi Nusa Industri itu merupakan, PT PANI atau, Pantai Indah Kapuk. Nah, kenapa saya memilih ini? Ya, walaupun ini memang sektornya sangat berbeda. Yang pertama, Total Bangun Persada itu merupakan sektor, mmm, sektor yang berbeda dengan Pantai Indah Kapuk. Kalau Pantai Indah Kapuk itu lebih ke, properti, sedangkan kalau misalkan Total Bangun Persada itu berbeda, dia lebih ke konstruksi. Nah, selanjutnya, karena saya memilih ini karena memang, pada dasarnya di sentimen pasar juga, kalau misalkan kita melihat ke sentimen pasar, banyak sekali yang menyarankan untuk membeli PT PANI ini. Nah, kalau untuk PT TOTL itu memang saya beli karena ingin mencoba, karena melihat dari analisis teknikalnya, bisa dibilang ini menjanjikan begitu. Nah, selanjutnya untuk sentimen pasar, saya memilih Adaro, kenapa? Karena, sebelum saya melakukan, laporan ini ataupun melakukan eksperimen ini, saya sudah, membuat atau mempunyai portofolio Adaro di dalam, emiten investasi saya. Nah, tetapi pada saat itu Adaro masih, dalam bentuk saham Adro, di mana itu masih satu perusahaan dengan Adaro Indonesia. Tetapi pada saat, November akhir sampai Desember awal, Adro itu spin-off menjadi AADI, di mana PT Adaro PT, emiten Adro yang awalnya menjadi haknya Adaro, sekarang mengganti menjadi, punya perusahaan lain. Jadi sekarang ini, emiten yang ada di Adaro adalah AADI. Nah, mungkin kita bisa lanjut untuk melihat lebih dalam terkait, eee, perusahaan-perusahaan yang saya pilih ini. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi 4. Kenapa saya memilih perusahaan-perusahaan tersebut? Yang pertama, ada fundamental yang kuat. Nah, saya memilih perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat, of course, adalah BRI dan juga BCA. Kenapa begitu? Karena perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang memang pada dasarnya mmm, mereka adalah sesuatu hal yang sangat, menjadi, pondasi, bagi negara tentunya. Nah, dalam hal itu juga BRI dan juga BCA merupakan bank yang sangat, sudah puluhan tahun menjanjikan. Kenapa begitu? BCA merupakan bank swasta yang sangat diminati atau digemari oleh kalangan old money, bahkan sampai, Gen Z sekalipun. Selanjutnya untuk BRI sendiri merupakan bank yang sangat digemari oleh UMKM, terutama orang-orang yang, mmm menengah ke bawah ataupun menengah ke atas masih menggunakan BRI. Nah, mereka berdua adalah perbankan yang sangat, fundamental, jangka panjangnya sangatlah bagus. Kenapa demikian? Karena saya sudah melihat dari laporan keuangannya, bahwa laporan keuangannya menunjukkan, sentimen dari BRI dan juga BCA walaupun pada saat ini mereka mengalami, harga yang rendah atau turun, itu tidak menjadikan saya ragu terhadap BRI dan juga BCA. Karena apa? Karena, mmm, pada saat ini adalah, memang ekonomi sangat, bergejolak, tetapi untuk BRI dan BCA sendiri, untuk di laporan keuangannya mereka ini, terus mengalami profit. Jadi di situ saya sangat kuat untuk mengambil BRI dan juga BCA. Walaupun, di rasio value-nya itu turun, eee, mungkin di bawah rata-rata, saya, semakin yakin untuk terus, meraup keuntungan di dalam saham tersebut. Nah, selanjutnya
Karena saya merasa pada saat harga-harga mereka turun, itu adalah harga terdiskon untuk saya membeli saham tersebut, karena di bawah dengan harga rata-rata. Selain itu juga, bank atau perbankan BRI dan juga BCA merupakan company blue chip, di mana pada saat ekonomi turun, mungkin kemungkinan besar BRI dan BCA juga mengalami penurunan. Tetapi, pada dasarnya karena memang mereka merupakan company perbankan yang sangat kuat dalam pondasinya, jadi apalagi mereka ini sudah bertahun-tahun sejak, beberapa sudah puluhan tahun, jadi saya tidak akan ragu terhadap 2 fundamental perusahaan tersebut, yaitu BRI dan juga BCA. Selanjutnya, diversifikasi sektor. Saya mendiversifikasi sektor menjadi 4 bagian, hanya 4 karena saya, tidak terlalu suka, untuk mendiversifikasi sektor yang terlalu banyak, karena memang kita harus mendiversifikasi pada sektor-sektor yang memang kita mengerti saja, tidak usah, mendiversifikasi sektor yang memang tidak kita mengerti. Oleh karena itu, saya memilih perbankan yaitu BBCA dan juga BBRI, properti yaitu PANI atau Pantai Indah Kapuk, selanjutnya ada konstruksi yaitu TOTL atau Total Bangun Persada, dan yang terakhir energi yaitu Adro dan juga AADI. Tapi saya tidak memasukkannya karena saya baru membeli itu pada tanggal 7 Desember, yaitu pada hari libur pasar bursa. Oleh karena itu, pemasukan atau pembeliannya tidak ter-record. Jadi saya hanya memasukkan energi yaitu Adro saja. Nah, selanjutnya saya melihat dari potensi pertumbuhan di masa depan. Kenapa saya memilih potensi pertumbuhan di masa depannya itu adalah perusahaan, Total Bangun Persada dan juga Pratama Abadi Nusa Industri, karena kalau saya melihat dari, mmm, 3 1 tahun ke belakang, terutama pada perusahaan, PANI atau Pantai Indah Kapuk, ya, atau Pratama Abadi Nusa Industri, itu sangatlah menjanjikan. Karena apa? Karena pada saat dia IPO, itu mungkin harganya masih sangatlah murah, tetapi pada saat saya membeli itu di harga 14.000. Sedangkan saya melihat, mungkin sekitar 3 minggu sebelumnya itu harganya 17.000. Jadi saya merasa di 14.000 itu adalah harga terdiskon saya untuk membeli PANI atau Pratama Abadi Nusa Industri. Oleh karena itu, saya membeli lebih banyak di portofolio saya untuk, perusahaan PANI. Nah, selanjutnya untuk TOTL atau Total Bangun Persada, di mana saya membeli ini hanya sedikit, tetapi saya melihat, mmm, kon kontimen pasar yang luar biasa dari, sektor konstruksi, menjadikan saya untuk membeli TOTL ini. Nah, selanjutnya, dengan dukungan analisis dan sentimental dan juga teknikal, saya membeli Adaro Industri dan juga PANI. Karena apa? Karena di sentimen, eee, pasar itu terlihat sekali bahwa sekarang ini banyak sekali berita-berita tentang Adaro atau Adro dan juga AADI berseliweran di manapun. Sentimen pasar menunjukkan bahwa Adaro dan juga AADI ini merupakan suatu, gejolak pasar yang sedang ramai diperbincangkan oleh pasar saham. Oleh karena itu, saya ikut berkecimpung karena saya ingin mengetahui apakah memang benar ini adalah perusahaan yang bagus untuk jangka panjang atau jangka pendek atau bahkan tidak sama sekali. Nah, saya melihat untuk Adaro sendiri atau Adro, sebelum di-spin-off, dia merupakan perusahaan yang sangat bagus, fluktuatifnya sangat konsisten, tetapi, tidak perlu diragukan lagi oleh, value dari rasionya. Tetapi pada saat setelah spin-off dari Adaro, ya, dan itu sudah menjadi milik perusahaan orang lain, ya, setelah di, PUPS, itu menjadi sangatlah turun. Ini menjadikan sentimen pasar juga, sangat ragu untuk mengambil Adro ini. Nah, selanjutnya karena Adro ini sudah di-spin-off menjadi AADI, dan kita, para pemegang sahamnya itu mendapatkan, dividen yang cukup besar atau bisa dibilang jumbo karena dalam satu lembarnya diberikan Rp1.500. Jadi pada saat Anda memiliki satu lot saja atau 100 lembar saja, Anda mendapatkan 150.000. Nah, oleh karena itu banyak yang ingin terus, menginvestasikan, eee uangnya ataupun hartanya untuk ke, perusahaan Adaro ini. Nah, karena hal itu, setelah di-spin-off dari Adro menjadi AADI, banyak sekali antrian, untuk perusahaan AADI. Perusahaan AADI ini banyak sekali antriannya, bahkan pada saat setelah IPO, mereka ini yang harusnya, IPO itu mungkin harusnya Rp700-an perak gitu-gitu. Nah, sekarang ini sudah mencapai, Rp7.900. Nah, jadi di sini, pada saat awal IPO, mereka itu harganya sudah naik dari 5.000 dalam sehari menjadi 7.900 bahkan mencapai titik 800. Ini sangatlah luar biasa. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa perkembangan dari AAD ini sangatlah luar biasa seperti dengan PT PANI. Karena apa? Karena pada saat awal IPO, ini sudah sangat menunjukkan sentimen pasar yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini adalah hanya
permainan dari bandar ataupun memang perusahaannya ini sangatlah luar biasa kuat. Karena memang dari, sektor energi ini Adro adalah salah satu perusahaan yang konsisten dalam, investasinya dan juga dalam laporan keuangannya cukup baik. Oleh karena itu banyak para investor yang memberikan hartanya untuk membeli PT AAD ini atau Adaro Indonesia. Next, nah performa so far bagaimana? Saya melakukan dummy tersebut, melakukan praktek tersebut pada tanggal 16 November. Saya langsung memproses pertama saya pada 16 November juga dan, saya menyelesaikan laporan ini pada tanggal 7 Desember, di mana saya, walaupun saya tidak menjualnya, jadi saya tetap ingin melakukan eksperimen dari banyaknya saham-saham yang ada, jadi saya tidak menjualnya, tetapi karena memang kebutuhan laporan, akhirnya saya membuat, sampai ke tanggal 7 Desember saja. Nah, bisa dilihat transaksinya hanya 10 transaksi dari yang terakhir. Nah, saya itu terakhir menjual saham saya, dari Adro karena memang setelah di-spin-off itu kan sudah mendapatkan dividen. Nah, saya merasa, mungkin untuk menjualnya saja dulu dan, dan ikut mengantri untuk KAD. Nah, ini karena apa? Karena saya, eee oke, dilanjut. Jadi setelah itu ada lampiran transaksi sampai dengan saya, saya menjual, saham Adro saya. Selanjutnya di sini ada rincian dan rekapan terkait dengan apa saja sih saham yang saya beli dan capital gain-nya berapa persen. Nah, bisa dilihat bahwa BBRI itu loss 400.000 atau kalau dipresentasikan menjadi minus 3,58%. Pani ini menjadikan, portofolio saya sangatlah berprofit sekali. Karena apa? Karena, mungkin sekitar 50-an% itu portofolio saya adalah Pani semua. Oleh karena itu, saya mendapatkan gain sebesar 8.865.000 atau persentasenya sekitar 17,51%. TOTL ini saya mendapatkan capital gain 20.000 dengan presentasi minus 1,40%. Di BBCA saya, minus 273.000 dengan presentasi minus 0,90%. Dan yang terakhir AHADI tidak ada karena memang ini, transaksinya belum terhitung. Nah, kenapa di sini nggak ada Adro? Karena memang saya di tanggal 6 itu sudah menjual Adro saya, jadi saya sudah tidak punya lagi Adro. Jadi adalah rincian dan rekapan dari saham yang memang terakhir saya punya. Nah, jadi untuk total capital gain-nya itu sebesar 8.172.500. Nah, untuk persentase profitnya sekitar 8,72%. Saldo awal saya memiliki 93.737.500 dan saldo akhirnya 100.101.910.000 rupiah. Next. Untuk rinciannya seperti ini, saya membeli BBCA pada awal transaksi itu sekitar, 20 lot. Nah, dan mengalami kerugian sebesar 150.000, terus di Adro ini saya mengalami kerugian sebesar, 486.000 atau persentasenya sekitar minus 41,30%. TOTL saya minus 20.000, BBCA, dan seterusnya. Next. Nah, bisa dilihat dari metode analisis dan keputusannya ini, saya memutuskan untuk, sebelumnya saya sudah memberitahu bahwa saya membagi dalam 3 analisis, ada analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga sentimen pasar. Nah, untuk analisis fundamentalnya sendiri, saya membahas untuk BBCA dan juga BBRI, di mana untuk BCA sendiri, margin laba bersihnya mencapai 47,98% pada 2024, dan return on equity-nya atau ROE-nya berada di 20,4% pada 2023, sangat menjanjikan. Dan juga tingkat loan to deposit ratio atau LDR-nya yang terjaga di sekitar 64 sampai 70%, yang menjadikan BBSA ini sangatlah menarik dan diminati oleh banyak investor. Terutama investor yang memang mereka itu jangka panjang, tidak mau memikirkan banyak-banyak hal dan memang fokusnya ke fundamental, analisis fundamental gitu. Nah, selanjutnya
Ada analisis fundamental yang kedua ada BBRI. Di BBRI ini ya, sama memiliki laba banyak juga sebesar 36,2 triliun hingga Agustus 2024 dan meningkat 4% year on year-nya. Jadi bisa dibilang BBRI ini juga mengalami kenaikan terus. Jadi tidak khawatir untuk para investor berinvestasi pada emiten ini. Walaupun pada value rasionya sangatlah sedang mengalami penurunan. Tetapi jika memang untuk jangka panjang sangat menjanjikan. Nah, perbaikan pada cost of credit atau COC menjadi 2,6% pada Agustus 2024, menunjukkan pengelolaan risiko yang sangat baik dalam perusahaan BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya ada analisis teknikal, di mana di sini ada dua perusahaan, yaitu ada Total atau TOTL dan juga ada PANI atau Pratama Abadi Nusa Industri. Nah, untuk TOTL sendiri selama setahun terakhir telah mencatat kenaikan signifikan sebesar 90,54%. Meskipun pada bulan terakhir terjadi penurunan sebesar -3,42%. Nah, selanjutnya untuk PANI atau Pratama Abadi Nusa Industri, Relative Strength Index-nya atau RSI itu berada pada level 75,71, menandakan bahwa saham ini berada dalam kondisi overbought. Namun dengan momentum kenaikan yang masih kokoh, jadi sangat menarik untuk para investor masuk ke dalamnya. Selanjutnya yang terakhir adalah sentimen pasar dari Adaro Indonesia. Kenapa demikian? Mungkin pada saat kita menganalisis Adro, di sekitar bulan Agustus sampai Oktober merupakan perusahaan yang sangat menjanjikan. Tetapi pada saat di sini kita melihat setelah Adro ini spin-off dan menjadi AAD, itu memiliki korelasi yang sangat positif. Tetapi dengan kinerja grup secara keseluruhan, ADI ini berfokus pada sektor pendukung energi, sentimen pasarnya terhadap perusahaan ini tuh dipengaruhi oleh dinamika harga batu bara global yang mengembangkan proyek-proyek barunya. Oleh karena itu, sentimen pasarnya sangatlah luar biasa menggejolak, tetapi kita harus terus melihat, proyeksi-proyeksi selanjutnya dari perusahaan Adro ini atau Adaro Indonesia. Nah, dari evaluasi kinerja 5 emiten ini, saya memiliki kinerja portofolio lebih dari 8,72% menghasilkan profit selama periode simulasi 22 hari. Kontribusi terbesar terhadap keuntungan berasal dari saham PANI yang tercatat kenaikan hingga 272,81% dalam setahun terakhir, merupakan upaya yang sangat luar biasa bagi investor dan juga perusahaan yang menjadikan PANI ini menjadi, pilihan perusahaan yang cocok untuk para investor jangka panjang maupun menengah. Nah, hasil ini mencerminkan keberhasilan dalam memilih saham dengan fundamental yang kuat, seperti BBCA dan BBRI, yang menunjukkan stabilitas meskipun kondisi pasarnya fluktuatif. Namun, Adro mengalami kerugian signifikan sebesar minus 41,3%, yang menunjukkan kurangnya antisipasi terhadap volatilitas harga batu bara. Mungkin memang pada saat sentimen pasar Adro spin off menjadi AAD ini, saya kurang untuk menganalisis lebih dalam terkait berita tersebut, apakah yang akan terjadi dan lain sebagainya, menjadikan saya mengalami banyak kerugian yang signifikan pada portofolio, eee, emiten Adro ini. Nah, untuk kontribusinya Pani ini menyumbang lebih dari 60% keuntungan portofolio. Sementara kerugian Adro mengurangi total profit saya sebesar minus 12%. Sangatlah besar. Perlu dianalisis lagi lebih dalam terkait bagaimana kedepannya Adro dan juga AAD akan menjadi perusahaan seperti apa. Walaupun memang sektor energi merupakan sektor yang sangat fluktuatif dan mungkin tidak ada jaminan untuk menjadi perusahaan yang fundamental. Oke, untuk evaluasi strateginya, saya menjadikan ini menjadi 3, yaitu untuk analisis fundamental, ROI-nya BBCA, menjadi 20% ke atas, BBRI 6% ke atas, menunjukkan keduanya pilihan yang baik untuk stabilitas jangka panjang atau long term. Nah, selanjutnya untuk analisis teknikal di sini, Pandi berhasil memanfaatkan momentum bullish memberikan kontribusi profit, namun analisis pada agro kurang optimal dalam mengidentifikasi resiko pasar, komoditas. Nah, selanjutnya untuk analisis sentimen pasar, mungkin ada sentimen pasar di media sosial dan berita keuangan pada Pani berhasil mendukung keputusan pembelian saya. Dan selanjutnya, tetapi kurang efektif dalam mengantisipasi sentimen negatif terhadap agro sendiri. Oke, oleh karena itu evaluasi pengambilan keputusan dan rekomendasi selanjutnya adalah untuk rasio risk or reward. Di sini rasio tinggi pada agro dengan drawdown minus 41,3% mengurangi tingkat pengembalian rata-rata, di mana penyesuaian bobot dialokasikan dalam penguatan analisis sentimen diperlukan untuk keputusan yang lebih optimal. Nah, selanjutnya ada indikator Sharpe ratio, di mana rasio Sharpe untuk portofolio ini diperkirakan moderat, mengingat adanya keuntungan dari saham PANI tetapi dikurangi oleh volatilitas dari agro sendiri. Nah, untuk rekomendasinya, menggunakan alat prediksi, resiko berbasis algoritma untuk sentimen
pasar dan analisis volatilitas. Selanjutnya menambah diversifikasi pada sektor yang lebih defensif untuk mengurangi exposure terhadap volatilitas yang tinggi. Selain itu juga melakukan penyesuaian bobot aset, khususnya pada sektor energi untuk menyeimbangkan resiko dari reward tersebut. Mungkin segitu segitu untuk presentasi saya terkait, analisis, portofolio yang telah saya lakukan pada 22 hari ke belakang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.